Halo semuanya, kembali ke pembahasan sebelumnya. Kita membahas terkait marketing itu sangat menjanjikan. Marketing sama dengan cuan. Bener nggak Pak Denny? Insya Allah seperti itu gitu kan. Jadi ketika kita apapun Anda, jadi apapun profesi Anda, baik itu Anda bagian dari korporasi, Anda menjadi seorang pebisnis, marketing itu adalah kunci bisnis kita bisa berkembang. Jadi intinya ketika perusahaan memiliki marketing, jadi perusahaan itu akan siap untuk jualan lebih banyak. Jadi nanti ketika omsetnya harus pastinya naik. Kenapa? Marketing ada itu tujuannya adalah untuk menjadi jembatan antara perusahaan atau korporasi dengan customernya. Jadi ketika kita bisa menjual lebih banyak dan lebih banyak lagi, ya otomatis insentif kita itu akan lebih banyak. Makanya Anda kalau menjadi marketing, jadi jenengan nanti kalau jadi marketing, Anda pinter jualan, kayaknya Anda memiliki bakat jualan nih Mbak, gitu kan? Anda nanti bisa jual lebih banyak, entah itu di perusahaan keuangan, perusahaan properti, apapun perusahaannya. Kalau Anda bisa jualan 20, ya pasti pendapatan Anda akan berbeda ketika Anda jualan cuma jualan 5. Makanya ketika Anda memiliki kompetensi menjadi seorang marketing, kembangkan. Anda memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, kembangkan. Anda memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, ya itu adalah modal yang cocok ketika Anda ingin masuk di dunia marketing. Berarti kalau marketing itu harus mencapai target ya Pak? Kalau melebihi target berarti profit yang kita dapatkan juga akan meningkat, seperti itu ya Pak? Oke, jadi mungkin juga saya jelaskan di buku saya bahwa setiap perusahaan itu memiliki target, khususnya ketika mereka memiliki marketing. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa saya pernah bekerja di Shell, kemudian di MNC, di Astra, di Maybank, dan juga di BRI. Semua perusahaan saya itu memberikan target kepada saya. Jadi ketika saya mampu mencapai target 100%, ya saya mendapatkan gaji dan insentif. Ketika saya mendapatkan pencapaian 150%, insentif saya lebih banyak. Wow. Kalau saya mencapai 300%, ya insentif saya jauh lebih banyak lagi, gitu kan. Dan alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan studi saya sampai S3, semuanya dari gaji saya, dari insentif saya jadi marketing. Jadi marketing jadi bisa dari membiayai iya, sampai kan. lulus S3. Jadi saya adalah orang yang memiliki prinsip seperti ini. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, saya harus berpikir bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang investasi yang paling utama. Wah. Anda menjadi mahasiswa, Anda menjadi milenial, investasi yang paling menjanjikan itu sebenarnya adalah investasi leher ke atas. Apa itu leher ke atas? Kalau Anda beli buku, banyak belajar, banyak mendapat informasi, itu sebenarnya investasi. Tapi kalau Anda makan di tempat yang mahal, pakai pakaian yang mahal, itu investasi leher ke bawah, gitu kan? Akhirnya jadi sampah, gitu kan? Kalau Anda investasi ilmu, akhirnya jadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan kalau tidak salah, nanti mohon maaf dikoreksi, Islam itu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika Anda memiliki ilmu itu kalau nggak salah seperti ini, Islam meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Saya lupa itu ayat berapa di Al-Quran. Kuncinya bahwa ketika Anda punya ilmu, Anda nanti di dunia itu pasti mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak berilmu. Betul. Makanya ketika Anda bekerja saat ini, ketika Anda belajar saat ini, ya investasikan uang Anda untuk belajar. Sama ketika saya menjadi seorang marketing, kemudian saya mendapatkan sedikit kelebihan gaji saya belajar. Saya ngambil S2, saya ngambil S3. Dan alhamdulillah dari ilmu yang saya dapatkan, saya bisa berbagi kepada setiap orang. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi, dan ini adalah amal jariah yang mengalir terus katanya, gitu kan? Iya, ilmu. Iya kan? Jadi ketika Anda punya ilmu yang bermanfaat, kita bagikan kepada semua orang melakukannya, dan itu bisa memberikan manfaat bagi dia, ya seperti MLM, kita mendapatkan fee tambahan gitu. Berapa Pak ya? Kita tidak dapatkan sekarang, mungkin nanti di akhirat sebagai pemberat timbangan amal kita, seperti itu. Marketing keren banget. Iya, gitu. Harusnya Anda harus belajar banyak jadi marketing, karena di sini saya jelaskan juga bahwa di sini ada satu bab yang menyatakan bahwa best marketing always giving before asking. Nah ini akan saya bahas. Apa yang maksudnya bahwa marketing terbaik itu selalu memberi daripada meminta. Kalau banyak sekali kawan-kawan lihat di rumah jenengan, di daerah-daerah jenengan, kebetulan di desa-desa itu ada yang namanya sales keliling bawa tas gitu, orang pasti kabur gitu kan, lari semua kunci pintu gitu kan. Kenapa? Karena mereka takut nanti di prospek ngomongnya macem-macem gitu kan, menawarkannya maksa, akhirnya ya kita mau nggak mau beli gitu kan, supaya dia lekas pergi gitu kan. Jadi marketing jangan seperti itu. Konsep saya adalah beri dulu sebelum Anda meminta. Contoh seperti apa? Ketika saya menjadi seorang marketing, mungkin saya sedikit bercerita, di buku saya juga saya ceritakan bahwa saya pernah datang di nasabah saya ketika saya berada di BRI, saya masuk gang gitu kan, di salah satu desa di Kecamatan Ngunut kalau nggak salah. Saya masuk gang, di situ saya menggunakan mobil dengan logo BRI pada waktu itu. Saya keluar,
Kemudian saya melihat dari ujung gang itu ada mobil yang masuk mau papasan. Saya tahu bahwa di dekat mobil itu ada tempat yang luas untuk menepi, tapi saya memilih mundur jauh ke belakang gitu kan. Saya mundur, saya menepi, dia lewat, saya buka pintu saya siapa? Saya senyum, saya bel gitu, dia juga senyum kepada saya. Dan itulah saya memberikan senyum, saya memberikan sapaan kepada dia. Itu adalah pemberian yang sederhana sebenarnya. Awalnya saya tidak pernah berpikir akan ada dampak kepada saya. 2 minggu berselang, tiba-tiba saya ditelepon orang yang tidak saya kenal. Ternyata dia mau menanyakan produk saya, mau beli produk saya, istilahnya mau menggunakan produk saya. Saya tanya kepada dia, dapat nomor dari mana? Ternyata dia adalah orang yang 2 minggu yang lalu ketemu saya di gang. Yang saya mundur, saya mengalah mundur, saya buka jendela saya, mobil saya sapa dia, saya kasih senyuman. Itulah konsepnya, ketika Anda mau memberi apapun kepada orang lain, Tuhan itu akan memberikan kebaikan buat Anda. Wah, saya sampai merinding dengar ya. Bener gitu kan? Makanya Anda sebagai anak muda, saya itu bukan orang yang suka mempersulit orang lain. Dari dulu karena konsepnya saya adalah seorang bangkit, saya selalu berusaha membantu siapapun. Ketika ada orang masuk ke kantor saya, meskipun dia bukan nasabah saya bukakan pintu, saya persilahkan dia, saya sapa, saya kasih senyuman. Ikhlas. Ingat bahwa senyum yang ikhlas itu akan membuat Anda memiliki kelas, gitu kan. Wah. Jadi kalau Anda senyumnya ikhlas, Anda itu menjadi orang yang berkelas. Ingat bahwa senyum itu jangan menjadi sebuah komoditas, gitu kan. Anda senyum karena pencitraan, gitu kan. Anda senyum karena tugas perusahaan, jangan. Anda senyumlah kepada setiap orang. Islam itu mengajarkan ketika Anda senyum itu sama dengan sedekah loh. Iya. Bayangkan kalau Anda senyum ada 100 orang sehari, Anda sedekah 100 kali, gitu kan, sehari, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Senyum aja gitu kan, berilah senyuman gitu kan. Itulah memberi sebelum Anda meminta. Jadi ketika kita menjadi marketing, ya kita berusaha memberikan apa yang bisa kita berikan. Kita berikan senyuman, kita berikan sapaan, kita berikan apapun yang dibutuhkan calon customer kita layani. Ya memang awalnya ya pasti ada niat supaya nanti dia ke saya gitu kan. Tapi intinya ketika Anda sudah berlatih, nanti Anda akan memiliki ilmu yang namanya ikhlas gitu. Senyum kepada orang itu akan ikhlas gitu kan, tanpa mengharap apapun. Dan itulah yang akan membuat kebaikan di Anda suatu saat nanti. Mungkin apa aja sih Pak selain senyuman ini yang bisa membuat seorang calon customer, kan siapapun bisa jadi calon customer kita kan kalau jadi marketing, itu apa aja sih Pak? Pertama ya senyuman Anda menyapa. Kemudian saya juga pernah mendapatkan pengalaman, saya prospek orang gitu kan, saya datang ke tempat orang, dia sudah menjadi nasabah di bank lain, tetapi dia tidak pernah diperhatikan sama pegawainya perusahaan itu. Nah, apa yang saya berikan? Saya berikan perhatian dia. Ingat, manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki 2 telinga 1 mulut. Maksudnya apa? Bahwa Anda harus lebih banyak mendengar daripada ngomong. Tak tanya ke jenengan, misalkan Anda punya kawan satu kosan atau satu kamar gitu kan, Anda pengen kawan yang suka mendengarkan Anda atau suka ngomong aja sendiri? Kira-kira Anda suka yang mana? Saya lebih suka yang didengarkan sih Pak. Oh gitu, Anda ngomong kan, ya sama kan, Anda lebih suka kawan yang mendengarkan Anda kan? Iya. Semua orang seperti itu. Kalau Anda ngoceh sendiri, orang itu tidak akan respect. Tapi kalau Anda dengarkan mereka, keluh kesahnya Anda dengarkan, kemudian Anda kasih saran, orang itu akan senang. Kalau Anda memiliki sifat itu, Anda pasti menjadi orang yang punya banyak teman. Tapi kalau Anda punya senang ngomong, narsis gitu kan, so eksis, Anda ngoceh gitu kan, sombong, saya yakin bahwa Anda tidak akan punya banyak teman. Dan nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Makanya always listening and understanding. Itulah kuncinya di marketing. Anda dengarkan keluh kesahnya, Anda dengarkan apa mungkin yang bisa Anda bantu. Itulah, selain senyum, selain salam atau sapa, Anda harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan orang lain. Ketika Anda bisa memberikan solusi, Anda terus melakukan itu berkali-kali, yakinlah dia akan pindah ke tempat Anda. Itu kunci saya dulu. Ketika saya datang ke pengusaha yang dia sudah menjadi nasabah di perbankan lain, saya selalu datang, saya bantu dia, ada kalender, tak kasih kalender gitu kan, saya sapa dia, saya ajak ngobrol hobinya apa, akhirnya ketemulah chemistry kita. Ketika ketemu chemistry, saya jualan apapun dia pasti beli. Itulah jadi marketing, jangan hanya ngoceh menawarkan, tapi dengarkan dia dulu. Beri solusi, beri saran supaya apa? Ya dia tertarik pada Anda. Chemistry-nya nanti bisa dapat antara Anda dengan calon customer Anda. Berarti ada istilah yang istimewa akan kalah dengan yang selalu ada, itu benar ya Pak? Bener. Ingat bahwa di buku saya tulis bahwa yang rajin mandi akan kalah dengan yang rajin senyum. Yang istimewa akan kalah yang selalu ada. Sama kalau jenengan punya pacar gitu kan. Kalau Anda nggak selalu ada buat pacar Anda, ya mungkin akan pindah gitu kan. Jadi ya harus Anda sebagai anak muda milenial, Anda punya pacar, ingat kuncinya
yang istimewa itu akan kalah selalu dengan yang selalu ada. Berarti konsepnya hampir sama seperti menjalin hubungan kasih ya Pak? Bener gitu kan. Jadi marketing itu kita harus ketemu chemistry-nya dengan calon customer kita harus memberikan pelayanan perhatian gitu, sama gitu. Kenapa? Ingat, ketika kita menjadi marketing perusahaan, berarti perusahaan itu memiliki kompetitor. Kalau perusahaan tidak memiliki kompetitor, nggak ada marketing. Contoh seperti ini. Perusahaan-perusahaan yang di Tulungagung atau di Indonesia yang tidak punya kompetitor biasanya nggak punya marketing. Contohnya apa? PLN nggak punya marketing, adanya humas, kemudian jadi nggak punya marketing. Ada pernah ketemu orang PLN menawarkan, Pak, monggo pasang listrik di PLN? Nggak ada gitu. Beda kalau Anda ada bank gitu, bank kan ada, oh Pak, monggo pinjam di tempat saya, kan macam-macam. Ingat bahwa syarat adanya marketing perusahaan itu ada 3C. Pertama company, kedua customer, yang ketiga kompetitor. Kalau kompetitor nggak ada, dia akan nggak punya marketing. Nah, makanya ketika kita jadi marketing, berarti perusahaan kita memiliki kompetitor. Dan bagaimana kita merayu supaya mereka bisa menjadi customer kita. Meskipun dia saat ini customer perusahaan lain, ya kita berikan perhatian, kita datangi, dia curhat kita dengarkan gitu kan. Ya, yang namanya customer itu kadang pengen didengarkan gitu. Kita dengarkan. Ingat, lebih banyak mendengar daripada bicara. Always listening and always understanding. Wah. Terus lagi base marketing always giving before asking. Jadi Anda jangan pernah meminta, tapi berikan dan berikan dan berikan. Jangan berpikir memberi itu dalam bentuk materi, memberi dalam bentuk uang, enggak. Anda perhatian itu memberi. Anda tersenyum itu memberi. Anda memiliki banyak waktu itu memberi. Karena banyak sekali saya temukan marketing itu kalau sudah dapatkan customer gitu kan, dia udah lepas gitu kan, enggak diurusin. Kadang customernya pengen sharing, pengen konsultasi, telepon, dia bilang, aduh saya rapat Pak, mohon maaf. Oh mohon maaf Pak, saya keluar kota. Itu yang dilakukan untuk beralasan. Dan itu sebenarnya akan menjadi alasan dia akan pindah ke perusahaan yang lain. Wah, mungkin yang marketing yang bagus itu marketing yang mendalami atau menjiwai dirinya sebagai seorang marketing yang baik. Yes, gitu kan. Dan bekerja sesuai passion, bekerja sesuai hobi, bekerja itu sesuai dengan keinginan di hati, ya Pak. Bener. Nah, kalau ada kasus nih Pak, kalau kan banyak lowongan di luar sana mungkin yang sebagai marketing, tapi mungkin contoh saja saya, seumpama saya ingin kerjanya di kantor, tapi lowongannya yang banyak marketing. Nah, otomatis kalau saya ingin bekerja, saya kan harus masuk ke bagian marketing. Nah, itu kan nggak sesuai passion sama keinginan saya. Itu gimana sih Pak? Mungkin ada saran dari Terima kasih. Jadi saya sedikit bercerita lagi. Di buku ini di bab 1 saya jelaskan dulu ketika saya pertama kali jadi marketing di perusahaan minyak di Singapura, saya itu bukan passion saya. Dulu kalau ditanya waktu SD gitu kan, ditanya apa sih cita-cita Anda gitu kan, Anda pasti ditanya pasti ada yang jadi polisi, jadi wartawan, jadi dokter gitu kan. Ya kalau saya jadi polisi pada waktu itu gitu, karena tinggi saya nggak sampai 163, ya akhirnya nggak jadi polisi gitu kan. Nah, jadi intinya bahwa ketika kita mendapatkan pekerjaan dari Tuhan, saya tadi bilang bahwa kita syukuri, kita jalani. Bagaimana kita mengubah beban menjadi sebuah hobi? Ya harus kita sugestikan kepada diri kita bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu adalah hobi. Bayangkan, memang orang itu ketika bekerja sesuai hobi pasti nyaman. Misalkan Cristiano Ronaldo hobinya main bola, dia jadi pemain bola. Sudah melakukan hobi setiap hari, dapat uang lagi gitu kan. Nah, jadi kita bagaimana ketika kita tiba-tiba masuk jadi marketing? Bagaimana cara kita? Ya kita memposisikan bagaimana kita bisa merubahnya menjadi sebuah hobi. Kita sugesti pikiran kita. Ini hobi saya, hobi saya, hobi saya. Anda lakukan terus gitu kan. Dan Anda lihat apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda jadi marketing. Ketika jadi marketing saya itu bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Hobi saya jalan-jalan. Kita bikin itu menjadi hobi kita. Kalau saya jadi marketing itu saya ketemu banyak orang, saya bergaul dengan banyak orang. Jadikan itu hobinya. Kalau saya jadi marketing itu saya banyak bantu orang, menolong orang yang membutuhkan. Jadikan itu hobi Anda. Supaya apa? Anda terus mensugesti pikiran Anda bahwa pekerjaan Anda adalah hobi. Ya lama-lama Anda akan nyaman dengan pekerjaan Anda. Ingat, ketika Anda sudah berada di perusahaan, Anda dapat kesempatan perusahaan, Anda tidak mensyukurinya, Anda menyia-nyiakannya, Anda mungkin menganggap ini beban, ya Anda kerjanya tidak akan maksimal. Ingat, di luar sana itu sudah banyak orang yang ngantri pekerjaan Anda. Wah. Nah, jadi perusahaan itu ketika Anda keluar nggak akan bingung. Gampang dia ngerekrut sehari 2 hari selesai, dapat di training 1 bulan selesai. Makanya ketika Anda dapat posisi saat ini, apapun pekerjaannya, syukuri, nikmati, jalani. Nah, kalau seorang marketing nih Pak, udah goals nih, udah merasakan dirinya menempatkan posisi ini udah passion saya, itu apa sih Pak dampaknya bagi dirinya? Dampaknya ketika orang sudah menganggap pekerjaannya adalah hobinya, apa yang dilakukan saat ini adalah kesenangannya, passionnya. Pertama, dia akan bekerja dengan mudah. Hari-hari itu dilewati dengan mudah gitu kan, tanpa beban,
tanpa pikiran. Karena kenapa? Ini udah dia hobinya gitu kan. Semua pekerjaannya akan diselesaikan dengan mudah. Kedua, ya dia akan bisa lebih amanah. Nah, kemudian yang ketiga ya tidak perlu stres lah gitu kan. Sekarang banyak penyakit asam lambung gitu kan. Kalau kita menganggap pekerjaan kita beban, ya kita akan bisa terserang asam lambung gitu kan. Makanya ya kita harus senang dengan pekerjaan kita syukuri. Ingat bahwa ketika Anda punya kelebihan dari apa yang Anda dapatkan, ya Anda berbagi dengan orang. Nah, itu kuncinya seperti itu. Ada istilah anak muda loh Pak zaman sekarang. Apa? Kerja tipes. Oke, jadi kadang anak muda itu sekarang ya memang unik gitu kan. Tapi inilah culture mereka. Nah, saya pernah yang beberapa waktu lalu viral itu adalah visi foya misi foya, visi misi foya foya gitu kan. Jadi jangan pernah Anda berpikir seperti itu sebagai anak muda. Jadi jangan Anda pernah berpunya pikiran bahwa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, saya cuma nanya, tiket surganya dari mana belinya gitu. Saya numpang beli gitu kan. Meskipun lewat calo saya nggak apa-apa gitu. Kalau kita punya sebuah angan-angan, jadi kalau muda berkarya, rajin berderma gitu kan. Tua kaya raya dan rajin berderma, mati ya kemungkinan masuk surga gitu kan. Karena masuk surga itu adalah kekuasaannya Gusti Allah gitu kan. Kekuasaannya Tuhan, bukan kita bisa menjustifikasi orang itu akan masuk surga atau enggak, kan nggak bisa gitu kan. Makanya intinya bahwa jangan pernah punya visi misi foya-foya gitu kan. itu lupakan gitu kan. Anda kalau belajar dari orang-orang sukses di dunia ini, semuanya melalui kerja keras. Saya bilang, saya pernah beberapa waktu lalu lihat vlognya Deddy Corbuzier, podcastnya Deddy Corbuzier dengan William Tanuwijaya. Nah, itu luar biasa buat saya. Dia adalah anak muda yang kuliah sambil menjaga wartel, kuliah sambil menjaga warnet, dia bekerja siang malam dan akhirnya menjadi orang sukses. Dia hanya punya moto, kalau nggak salah, nanti mohon maaf kalau dikoreksi. Kalau kita berani bermimpi dan mengucapkan mimpi itu menjadi komitmen, kalau nggak salah seperti itu. Jadi mimpi itu kalau diucapkan menjadi komitmen. Komitmen kalau dilaksanakan itu menjadi kenyataan, katanya William Tanuwijaya. Itu memang benar. Kalau Anda punya mimpi, beranilah untuk segera mengeksekusi. Kalau Anda punya mimpi, jangan terlalu lama Anda tidur, segera bangun dan beranilah untuk berbuat. Kalau Anda punya rencana, beranikanlah Anda untuk mengeksekusi segala apa yang Anda rencanakan tersebut. Supaya apa ya? Kita tidak hanya bermimpi. Boleh manusia itu bermimpi. Tapi kalau kita tidak mengeksekusi mimpi itu, ya selamanya itu akan jadi mimpi. Mungkin akan dieksekusi oleh orang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang marketing, udah kita mendapatkan pekerjaan, kita dipercaya perusahaan, dikasih amanah dari Tuhan, ya kita kerjakan. Buat itu menjadi kesenangan. Supaya apa? Supaya pekerjaan Anda bisa Anda lakukan dengan benar, Anda bisa mendukung visi misi perusahaan Anda bisa berkembang, Anda yakinlah bahwa Anda juga akan mengikutinya. Ingat bahwa perusahaan itu adalah bahtera besar yang membawa kita, organisasi kita dan keluarga kita menuju pulau impian. Kalau Anda tidak bekerja semaksimal mungkin untuk bahtera itu, ya ketika bahtera ini karam di tengah lautan, Anda dan keluarga Anda juga akan merasakannya. Bener, selain untuk berdampak diri sendiri, berdampak untuk orang lain ya Pak, seorang marketing itu. Nah, untuk efeknya sendiri nih Pak, atau dampaknya sendiri dari adanya seorang marketing ini dalam pemulihan ekonomi, apalagi sekarang saat pandemi ya Pak, itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi memang saat ini kondisi kita pandemi gitu kan, banyak sekali ujian-ujian yang datang, ya kita bilang bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Kita sebagai manusia jangan pernah suudzon sama Tuhan. Betul. Kita harus berhusnudzon pada Tuhan. Apapun yang kita terima saat ini adalah ujian dan kita harus hadapi. Ingat bahwa ketika saat ini kita mengalami kesulitan dan kita hanya mengeluh, kita hanya protes, ya tidak akan pernah hasil. Ingat bahwa sukses itu akan Anda akses ketika Anda tidak banyak protes. Wah. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda itu harus berproses. Kalau Anda hanya protes, ya Anda tidak akan bisa mengakses sukses. Seperti itu. Nah, jadi kita harus banyak-banyak melakukan yang namanya usaha. Nah Pak, kan menjadi seorang marketing itu kan sangat berat bebannya. Kalau dilihat kayak life is never flat. Nah, kehidupan seorang marketing itu tidaklah sangat mudah. Dari cerita-ceritanya Bapak tadi itu kayak menjelaskan bahwa marketing itu harus terus belajar, harus terus mengerti keadaan, harus bisa survive lah di zaman-zaman, di periode-periode zaman, kayak harus ikut arus terus kan Pak. Nah, pernah nggak sih Bapak itu ngeluh menjadi seorang marketing kok susah banget atau mungkin sambat gitu, pernah nggak sih Pak?
Oke, jadi ketika jenengan tanya pernah nggak saya mengeluh? Pernah jawaban saya. Pada saat awal-awal saya menjadi marketing itu saya merasa berat. Ternyata ini bukan passion saya, ini bukan cita-cita saya, ini bukan angan-angan saya menjadi marketing. Tapi ketika setelah saya merenung, setelah saya berpikir, ketika kita merasa berat, ya selamanya ini akan menjadi beban. Yang namanya berat itu harus dipecahkan. Sama ketika Anda punya masalah, ya harus dipecahkan. Jangan dipendam. Ingat bahwa saya punya sebuah filosofi Jawa gitu kan. Nah, jadi keono nyukuri nikmat ben lali rasane sambat. Wah. Kenapa? Ketika Anda mensyukuri apapun yang Anda dapatkan saat ini, Anda akan lupa sambat, akan lupa mengeluh gitu kan. Jadi perbanyaklah Anda bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan. Ketika saya berpikir seperti itu, jadi saya sudah mencoba merubah paradigma saya. Apapun yang saya dapatkan saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan saya yakin bahwa di luar sana banyak orang mengantri demi pekerjaan yang saya jalankan saat ini. Wah. Dan ketika saya hanya igla-igli, ketika saya hanya nyantai, tidak berupaya semaksimal mungkin, kemudian saya keluar dari perusahaan saya, perusahaan nggak akan pusing. Mereka kan gampang jadi pengganti saya. Tetapi permasalahannya, saya akan pasti pusing gitu kan. Kenapa? Sak mumet-mumete wong kerja luwih mumet wong nganggur. Iya, betul. Nah, makanya Anda harus berpikir bahwa sepusing-pusingnya orang kerja itu lebih pusing lagi kalau menganggur. Makanya ketika Anda mendapatkan pekerjaan saat ini, apapun pekerjaannya, ketika pekerjaannya belum menjadi sebuah hobi buat Anda, mulai berpikirlah untuk mengubah beban itu, kayak yang Anda anggap beban, menjadi sebuah kesenangan. Yang Anda anggap itu sebuah ketekanan, Anda harus mengubah menjadi sebuah passion. Supaya apa? Supaya pekerjaan Anda bisa Anda selesaikan dengan baik, supaya Anda bisa lebih banyak mengabdi pada korporasi. Tujuan supaya apa? Ya, itu adalah lumbung periuk keluarga Anda. Ojo sampai guling, gitu kan? Nah, itulah tujuan. Guling siji, guling kabeh. Iya, gitu kan? Makanya seperti itu, gitu. Kalau dalam istilah anak muda ya Pak, itu ada istilahnya hashtagnya ya Pak, itu jangan lupa sambat hari ini. Mungkin itu yang harus dihilangkan ya Pak. Oke, jadi ketika saat ini saya tuh banyak melihat banyak sekali hashtag-hashtag anak muda yang memang ya agak lebih gitu kan. Jadi kita harus berpikir jangan hanya karena ketika kita mengeluh itu sebenarnya kita mensugesti diri kita sendiri. Oh, gitu ketika ya? kita bilang ini sulit, ya itu akan menjadi hal yang sulit. Makanya kita harus yakin, kita harus positive thinking. Apapun yang di depan kita harus bilang ini mudah, ini mudah, ini mudah. Ya, lama-lama juga akan mudah. Dan solusinya Pak untuk kayak menghilangkan stigma jangan lupa sambat hari inilah kayak gitu, itu gimana? Nyukuri nikmat. Jadi kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Tuhan. Jadi Anda harus berpikir ya, karena sekarang itu anak muda itu lebih seneng lagu mundur alon-alon gitu kan. Wah, seharusnya siap. kita lagunya maju tak gentar gitu kan. Nah, dulu pahlawan itu membuat lagu itu maju tak gentar supaya kita punya semangat juang, kita punya dedikasi yang luar biasa, maju tak gentar. Sekarang lagunya mundur alon-alon gitu kan ya. Kita harus mengubah pola itu gitu kan. Bagaimana kita mencoba mensugesti positif pikiran kita, karena pikiran alam bawah sadar kita itu akan mengikuti apa yang kita sugestikan. Kalau Anda bilang saya tidak bisa, ya Anda tidak akan pernah bisa. Tapi kalau Anda bilang saya bisa, Anda pasti bisa. Saya mampu, Anda akan mampu. Nah, coba nanti belajarlah ilmu sugesti. Nah, jadi sugesti bawah sadar. Saya punya cerita gitu kan. Saya adalah orang yang suka mensugesti pikiran saya. Dulu ketika saya SMA itu saya punya cita-cita bekerja di luar negeri. Di dinding tembok saya itu saya tulisi besar gitu, saya akan pergi ke luar negeri. I will go to abroad gitu. Ini bener, saya tulisi besar gitu kan. Dan itu saya lihat terus, saya mensugesti pikiran saya. Alhamdulillah saya bisa bekerja di luar negeri. Di Singapura. Di Singapura gitu, di perusahaan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Kemudian ketika saya balik, saya bekerja di beberapa perusahaan perbankan. Saya dulu itu waktu di BRI, saya di kantor cabang Tulungagung. Saya itu sering ketika pagi itu nongkrong di perempatan sambil melihat kantornya BRI. Saya pasti bisa bekerja di situ. Ketika saya balik, saya mampir lagi di situ. Saya lihat yang kantor BRI. Dan alhamdulillah nggak sampai 2 tahun saya bekerja di situ. Merinding saya Pak. Kemudian tahun 2015 ini cerita bener. Pada waktu IAIN itu masih bangun gedung, dan saya berpikir, saya udah cukup lah waktunya untuk bekerja menjadi marketing. Saya pingin menjadi seorang guru, saya pingin menjadi seorang pengajar, dosen. Saya tahun 2015, 2016 itu kerjaan saya nongkrong di depan gedungnya Febi. Pada waktu itu masih dibangun. Di situ ada yang namanya penjual es degan. Saya setiap di situ saya cuma berpikir nih, ya Tuhan, kira-kira bisa nggak saya masuk situ? Saya selalu mensugesti diri saya setiap hari. Nggak setiap hari lah, saya sering seminggu 3 kali saya nongkrong di situ sambil melihat gedungnya Febi pada waktu itu yang masih dibangun. Dan alhamdulillah sampai 1 tahun saya ditelepon sama IAIN untuk mengajar sebagai dosen praktisi. Ya akhirnya saya masuk. Dan saya yakin bahwa sugesti itu benar.
benar adanya. Makanya Anda sebagai anak muda, Anda sebagai mungkin Gen B, Anda harus mengsugesti diri Anda. Kira-kira cita-cita Anda apa sekarang? Saya ingin masuk BI, ya udah sugestikan terus gitu di pikiran Anda. Ya insya Allah ketika Anda berupaya, Anda berusaha dan berdoa, ya insya Allah Tuhan akan mengabulkan keinginan Anda. Amin. Jadi seperti itu gitu. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, untuk dari Pak Denny sendiri, apa ada motivasi untuk teman-teman remaja sekarang ataupun mungkin yang saat ini sedang bekerja dan mungkin masih stuck atau masih berada di posisi ketika bekerja itu, aduh ini bukan passion saya, mungkin ada nggak motivasi dari Pak Denny untuk mereka? Oke, jadi kuncinya bahwa apa bedanya orang sukses dengan orang gagal? Kalau orang sukses itu selalu punya prinsip, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Orang gagal selalu punya prinsip, kalau orang lain bisa, kenapa mesti saya? Itulah prinsip orang gagal. Makanya kalau Anda pengen menjadi orang sukses, ketika Anda melihat orang sukses, Anda harus berpikir bahwa saya pasti bisa menjadi dia. Itulah yang harus Anda sugestikan. Kemudian orang sukses itu selalu punya banyak cara. Orang gagal selalu punya banyak alasan. Nah, makanya Anda jangan pernah beralasan, jangan punya excuse buat diri Anda. Saya harus bisa, saya harus bisa. Apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang Anda rencanakan, usahakan Anda kejar mulai sekarang. Ingat bahwa saat ini Anda masih belajar, Anda menjadi anggota Gen B, itu adalah kehormatan yang luar biasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Anda. Gunakan itu sebagai wahana Anda untuk belajar. Ketika Anda saat ini belajar, Anda saat ini keras pada diri Anda, 10 tahun yang akan datang, kehidupan yang akan lunak pada Anda. Wah. Kalau sekarang Anda lunak pada diri Anda, 10 tahun kehidupan yang akan keras pada diri Anda. Keren sekali Pak Seperti itu. Denny. Terima kasih buat Pak Iya, Denny atas sama-sama. hari ini. Kita telah membedah, mengkupas tuntas buku dari Pak Denny, Marketing Kelas Wahid. Nah, buat teman-teman, terima kasih karena telah menyimak video ini dari akhir. Ada satu kata dari saya yang mungkin mengutip dari bukunya Pak Denny, bahwa Anda bisa menawarkan masa lalu, tapi anak muda menawarkan masa depan dan visi misi yang gokil. Saya Iftitah Zulfita Mardiana, bye-bye.